Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Islami. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas dan membahas tentang tata cara salat tarawih. Kita sedang berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun keampunan, dan bulan yang mampu memerdekakan hamba daripada api neraka. Nah, salah satu ibadah yang cukup penting, yang sunat ya kita kerjakan di malam Ramadan adalah salat tarawih. Jadi ketika kita disunatkan untuk menghidupkan malam Ramadan, salah satu caranya yaitu dengan melaksanakan salat tarawih. Maka kita perlu mengetahui bagaimana tata cara mengerjakan salat tarawih. Yang pertama kita lakukan sebelum kita memulai salat tarawih, biasanya ya seorang Bilal ia akan membacakan Salatut tarawih rahimakumullah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Ini ada banyak ragam ataupun bervariasi cara pembacaannya. Jadi bisa diambil salah satunya ataupun tidak membacakan ini juga tidak masalah karena ini adalah hal yang disunatkan saja. Misalnya kita ingin salat tarawih tidak membacakan salatut tarawih rahimakumullah, itu enggak ada masalah. Kita langsung berdiri seperti mengerjakan salat yang lainnya juga sah. Karena hal ini hanya faktor yang menunjukkan afdaliyahnya saja. Kemudian kita langsung berdiri siap-siap untuk masuk dalam salat. Nah, ketika kita memulai salat tarawih, ini sebenarnya sama saja seperti salat-salat yang lainnya pada umumnya karena rukun salat dalam salat tarawih itu sama seperti salat lainnya. Ya, yang pertama ada niat, ada takbir, kemudian ada berdiri betul, kan, berdiri dengan sempurna bagi yang mampu. Nah, jadi ketika kita siap mengerjakan salat tarawih, kita langsung takbir, Allahu Akbar. Ya, dalam kalimat takbir tersebut disitulah letaknya niat yang ada dalam hati kita, yaitu usalli sunatat tarawihi raka'ataini mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala. Ini jika kita menjadi imam salat tarawih. Jika kita menjadi makmum berarti usalli sunatat tarawihi raka'ataini mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sendiri misalnya usalli sunatat tarawihi raka'ataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Nah, itu lafaz niat ya dalam bahasa Arab. Yang penting itu adapun yang wajib kita kerjakan adalah niat, yaitu dalam hati kita. Ya, dalam kalimat Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, disitulah letak niat. Bisa juga kita meniatkan dengan bahasa masing-masing. Tidak perlu bahasa Arab misalnya. Sahaja aku salat tarawih 2 rakaat sebagai imam karena Allah. Ataupun sebagai makmum karena Allah. Nah, itu juga bisa. Yang penting kita meniatkan secara sengaja mengerjakan salat tarawih ya, salat tarawih sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya setelah takbiratul ihram, kita disunatkan membaca doa iftitah seperti biasa. Jika tidak membaca iftitah juga tidak mengapa karena hukumnya sunat, kita langsung berarti masuk dalam pembacaan Al-Fatihah ataupun Ummul Quran. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, jadi setelah selesai membacakan Fatihah yang merupakan salah satu rukun salat, kita sunat membacakan amin. Amin bagi makmum ya itu disunatkan harus bersamaan dengan imam. Harus serentak dengan aminnya imam agar serentak dengan aminnya para malaikat. Jadi
Satu hal dalam salat yang disunatkan agar kita melakukannya bersamaan dengan imam adalah amin setelah Fatihah. Sementara yang lainnya itu harus imam duluan, baru kemudian makmum. Oke, setelah kita membacakan surat Al-Fatihah, kita disunatkan membaca ayat Al-Quran. Bisa kita membacakan satu surat daripada Al-Quran, bisa sebahagian surat, ataupun ingin 2 surat bisa juga, misalnya Al-Ikhlas 1 misalnya kan, kemudian surat Al-Kafirun 1, itu juga tidak masalah. Setelah kita bacakan ayat, langsung kemudian kita rukuk. Allahu Akbar, kita rukuk. Dan posisi tulang punggung kita itu harus rata seperti papan. Ya, artinya tidak boleh bungkuk. Ya. Bagi yang mampu, kecuali orang tua yang sudah tidak mampu lagi mengerjakan secara sempurna. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya kan, kita bacakan doa i'tidalnya. Kemudian kita sujud kepada sajadah ataupun kepada tempat sujud. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Ada bacakan doa masing-masing tempat ya, adapun tasbih yang ada di tempat masing-masing. Kemudian sujud lagi pada sajadah. Allahu Akbar. Kemudian kita bangun ataupun berangkat ke rakaat yang kedua, langsung kita berdiri tegak lagi dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, setelah berdiri pada rakaat kedua, kita langsung membacakan Al-Fatihah seperti pada rakaat yang pertama. Cuman bedanya di rakaat pertama disunatkan membacakan doa iftitah, di rakaat kedua tidak. Nah, jadi demikianlah cara salat tarawih, sama juga seperti salat-salat yang lainnya. Dan biasanya salat tarawih ini setelah selesai daripada 2 rakaat, Bilal, ini khusus ya, jika kita mengerjakan salat tarawih itu secara berjamaah. Biasanya ada satu Bilal, ada satu orang yang disebut dengan Bilal, dia akan mengucapkan ataupun membacakan doa-doa yang menyangkut dengan salat tarawih. Misalnya setelah selesai salat tarawih 2 rakaat, Bilal akan mengucapkan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim alaih. Itu salah satu bacaannya. Dan bacaan ini beraneka ragam sebenarnya. Ada yang membaca, ada yang tidak, ada yang model ini, model itu silakan saja, tidak masalah. Kemudian biasanya setelah selesai daripada 4 rakaat daripada salat tarawih, itu Bilal akan membacakan subhanal malikil ma'bud ya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, dan seterusnya. Setelah itu Bilal akan membacakan doa. Jadi ini kita membacakan doa dalam setiap 4 rakaat daripada salat tarawih. Ini sunat ya, kita membacakan doa. Misalnya tidak kita bacakan doa, ini juga tidak masalah. Tetap salat tarawih kita sah. Nah, contoh doa misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa 'an walidina wa 'an masyayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu salah satu doanya. Jadi kita bisa membacakan doa-doa yang lainnya juga. Bahkan tidak membacakan doa juga tidak masalah. Kemudian ini dikerjakan ataupun dilakukan sampai seterusnya. Rakaat ke-6 ya kan. Nah, setelah rakaat ke-6 dibacakan oleh Bilal fadlan minallah lagi. Kemudian rakaat ke-8. Setelah rakaat ke-8 Bilal membacakan subhanal malikil ma'bud lagi dan membacakan doa lagi hingga kepada rakaat yang ke-20. Karena kita mengerjakan salat tarawih itu 20 rakaat. Kemudian setelah salat tarawih 20 rakaat,
kita akan melanjutkan dengan 3 rakaat lagi salat witir. Ya, yang kita kerjakan secara yang pertama 2 rakaat, kemudian rakaat terakhir adalah 1 rakaat. Karena salatul lail itu masna-masna. Salat sunat yang dikerjakan di malam hari kan 2 rakaat. Maka salat witir yang 3 rakaat itu dikerjakan yang pertama 2 rakaat. Usalli sunatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati imaman ataupun makmuman boleh lillahi ta'ala. Tergantung apa posisi kita yang salat. Apakah sebagai imam ataupun sebagai makmum. Kemudian pada rakaat terakhir 1 rakaat lagi. Kita bangun untuk menambahkan salat tarawih 1 rakaat. Nah, karena kita mengerjakan 3 rakaat. Berarti yang pertama 2 rakaat. Kemudian yang kedua adalah 1 rakaat. Usalli, cara niatnya adalah usalli sunatal witri rakaatan mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku salat witir 1 rakaat karena Allah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita mengerjakan salat tarawih 3 rakaat sekaligus bagaimana? Bisa juga kan? Langsung 3 rakaat seperti salat maghrib. Tapi yang afdal adalah kita lakukan 2 rakaat dulu kemudian baru 1 rakaat. Sehingga salat yang kita kerjakan ini tidak tasyabuh ataupun tidak serupa dengan salat maghrib. Ya, walaupun tidak ada tahiyat awalnya. Jadi seperti itu ya tata cara ataupun metode pengerjaan ataupun pelaksanaan salat tarawih. Ya, bisa dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan secara berjamaah di masjid, di musala, di tempat-tempat yang lain ataupun dikerjakan di rumah bersama anggota keluarga. Karena kondisi kita sekarang masih dalam keadaan yang tidak kondusif karena dalam masa penyebaran wabah virus ini, boleh dikerjakan di rumah bersama anggota keluarga misalnya. Yang penting apa? Yang penting kita tetap menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain membaca Al-Qur'an, tadarus bersama anak-anak di rumah ataupun bersama istri, adapun di masjid musalla kita juga melaksanakan salat tarawih. Ya, yang merupakan ibadah khusus yang disunatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW di malam Ramadan. Nah, ada sedikit yang tadi lupa kita bincangkan, yaitu setelah selesai salat tarawih sebanyak 20 rakaat, di situ ada doa khusus ya. Sebelum kita masuk dalam salat witir, ada doa khusus untuk salat tarawih, yaitu doa kamilin ya. Ini masyhur dengan doa kamilin. Nah, bunyinya adalah Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi muaddin walis salati hafidhin walil zakati fa'ilin walima indaka talibin wali'afwika rajin wabil huda mutamassikin wa 'anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin walin ni'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Seperti itu ya, sampai seterusnya. Ini sudah pernah ada video saya buat khusus tentang doa salat tarawih. Ada pada video-video saya sebelumnya. Oke pemirsa dan para subscriber semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Akhir kalam kami ucapkan semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata kami ucapkan hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.